Hampir lupa. Selamat pagi Bapak dan Ibu semua, kembali lagi di Philip Morning Market Call edisi Jumat 22 Juli 2022. Kita akan mulai dengan penutupan IHSG kemarin. Penutupan IHSG kemarin melemah tipis saja sebanyak minus 0,15%. Dan untuk indeks Asia lainnya, Hang Seng dan STI juga ikut melemah dengan minus 1,51% dan minus 0,57%. Berbeda sendiri Nikkei mengalami plus tipis di 0,44%. Untuk FTSI dan DAX variatif untuk bursa Eropa, di mana untuk FTSI sebanyak plus 0,09% dan DAX minus 0,27%. Berbeda dengan bursa Asia dan bursa Eropa, bahwa bursa Amerika kompak mengalami penguatan, di mana penguatan tertinggi ada di Nasdaq dengan plus 1,36%, SP 500 plus 0,9%, dan DJA plus 0,51%. Komoditas kalau kita lihat oil kembali lagi bergerak, WTI terutama bergerak di bawah $100 di 96,5, dan Brent masih sedikit lagi bergerak mengikuti arah WTI 103,9 di minus 2,86%. Untuk CPO kembali lagi melemah dengan pelemahan tertinggi yaitu minus 5,37% dari beberapa komoditas yang ada di layar, dan untuk coal minus 1,77% sudah bergerak di bawah $400 kembali, dan nikel plus 2,27%, dan tin plus 0,61%. Sedangkan untuk emas, itu masih dalam teritori yang sama, masih bergerak di area 1.700. Kemudian kita akan membagikan tentang penutupan IHSG kemarin, bahwa di 21 Juli 2022, tercatat bahwa ada net foreign buy sebanyak 494,37 miliar rupiah, dengan year to date-nya masih akumulatif itu buy, net foreign buy dengan sebanyak 47,03 triliun. Untuk top 5 net foreign buy, bisa dilihat dari yang tertinggi sampai terendah ada Telkom, BBCA, BMRI, ADO, dan UNTR. Untuk top 5 net foreign sell yaitu BBNI, Emior, ACS, KBF, dan BRPT. Kemudian kita akan membahas tentang prediksi support resisten IHSG pada hari ini, yaitu ada di sekitar area 6740 sampai 7000. Ada kemungkinan untuk bergerak menguat kembali pada hari ini atau dalam teritori bakal dibilang bullish. Dan juga ada kabar dari bursa Amerika. Bursa Amerika ini tercatat menguat ya, tiga-tiganya tadi, baik Nasdaq, DJA, dan SP 500, di mana banyak yang menguat itu adalah growth stock, terutama saham-saham teknologi. Kalau dilihat ya, di AMD juga mengalami penguatan, masuk juga Google. Kemudian juga kalau kita lihat adanya penurunan daripada yield 10 tahun obligasi Amerika Serikat menjadi 2,88%, turun sebanyak 15,9 basis point. Lalu ada data dari data ekonomik di Amerika, yaitu Philadelphia Fed Manufacturing Index. Dia kembali mengalami penurunan secara 4 bulan berturut-turut ya. Sekarang mulai penurunan yaitu minus 12,3, di mana ini adalah terendah semenjak tahun 2020 bulan Mei. Dan ini jelas di bawah daripada estimasi konsensusnya dari beberapa analis. Kemudian juga ada data initial jobless claim, di mana ia kembali mengalami penguatan dari 244.000 menjadi 251.000 jika dibandingkan pada minggu sebelumnya. Kemudian juga ada data The Conference Board Leading Economic Index, data bulan Juni, di mana ia mengalami
penurunan kembali dari Mei-nya turun 0,6, balik lagi turun 0,8%. Ada data dari ECB, di mana European Central Bank kembali ternyata memutuskan untuk menaikkan daripada interest rate-nya sebanyak 50 BPS untuk meredakan inflasi yang terjadi di Eropa, di mana kalau kita lihat nih, bahkan ini untuk pertama kalinya ECB semenjak tahun 2011 melakukan kenaikan suku bunga. Dan ini merupakan kenaikan suku bunga tertinggi semenjak tahun 2000. Kemudian ada data dari crude oil prices atau minyak mentah, harga minyak mentah di mana kembali mengalami pelemahan selama 2 hari berturut-turut, di mana harga kemarin tuh terjadi penguatan sempat ya di atas $100 itu disebabkan oleh adanya ada demand yang meningkat daripada ECB itu juga. Itu kemarin ada masalah juga terkait dengan adanya bagian OPEC yang nggak bisa memastikan untuk meningkatkan produksinya. Dan penurunan yang terjadi ini disebabkan oleh adanya peningkatan daripada cadangan US gasoline atau minyak mentahnya US, dan juga kenaikan daripada rate ECB mungkin mempengaruhi terhadap penurunan yang terjadi. Kemudian kita akan membahas 3 berita korporasi pada hari ini, yaitu ada SMKL atau PT Satya Mitra Kemas Lestari Tbk yang berencana untuk mendistribusikan dividen sebanyak 1 miliar rupiah atau setara dengan 12 rupiah per lembar sahamnya. Dan ada SIMP atau PT Salim Infomas Pratama Tbk yang berencana untuk membagikan dividen sebanyak 13 rupiah per lembar sahamnya atau sekitar 20% daripada laba bersih 2021, yang dimana laba bersihnya sebanyak 984,41 miliar rupiah pada tahun 2021 tersebut. Dan ada Bird atau PT Bluebird Tbk yang ternyata berhasil mencatatkan revenue-nya sebanyak 671 miliar rupiah, di mana ini mengalami peningkatan sebanyak 40,4% untuk kuartal 1 2022. Kemudian ada 3 rekomendasi saham yang diberikan oleh pihak sekuritas pada hari ini, yaitu ada AGI, short term trend maupun medium trend-nya, jangka pendek maupun jangka menengah cenderung bergerak dalam tren bullish, dengan trade buy yang disarankan di area 2250, 2260, dengan memperhatikan titik stop loss di mana untuk jadi pembatasan resiko ada di sekitar 1930. Dengan target price pertama ada di 2570 dan target price kedua ada di 2730. Penguatan ini mungkin akan melanjutkan daripada trennya apabila terjadinya konfirmasi berupa penembusan terhadap symmetrical triangle yang terbentuk. Kemudian ada MCAS, di mana MCAS ini kalau kita lihat secara trennya, secara jangka panjang cenderung bullish, untuk jangka pendek memang sedang bergerak dalam trend sideways. Untuk trade buy yang disarankan ada di sekitar area 12.550, dengan stop loss yang disarankan itu di 11.850. Target price terdekat yang mungkin dicapai yaitu ada 13.225, yang kedua yaitu target price-nya ada di 13.575. Dan ada PNBN, di mana adanya secara tren itu cenderung bergerak dalam tren bullish, baik jangka pendek maupun jangka menengah, dengan trade buy yang sarankan yaitu pada sedikit di bawah closing kemarin, di mana di 1880 sampai 1885, dengan stop loss yang perlu dipertimbangkan di area 1740, target price pertama di 2030 dan 2110. Kemudian perlu diingatkan bahwa rekomendasi yang diberikan itu bisa membutuhkan waktu untuk mencapai, tidak selalu bergerak dalam waktu sehari nyampe. Itu jadi perhatikan titik stop loss dan targetnya yang bisa digunakan sebagai area, di mana stop loss area untuk Georgia apabila tidak sesuai dengan outlook yang diperkirakan, karena ada selalu kemungkinan terjadinya penurunan tidak sesuai dengan outlook yang diperkirakan, namanya juga probabilitas. Untuk target itu adalah titik di mana disarankan untuk Bapak atau Ibu untuk menjualnya dalam keadaan untung. Kalau contoh di PNBN, di target price pertama 2030, kalau dari harga puas, silakan bisa dipertimbangkan untuk melakukan taking profit.
Lift Sekuritas juga memberikan sarana edukasi bagi Bapak atau Ibu semua, di mana untuk minggu depan ada acara tentang edukasi teknikal yang berjudul Kupas Tuntas Cara Penggunaan 3 Indikator MACD, Stochastic, dan Exponential Moving Average. Bagi Bapak atau Ibu yang ingin mengenal tentang bagaimana cara penggunaan ketiga indikator ini, bisa mengikuti daripada acara yang diberikan oleh pihak Lift Sekuritas dengan mendaftar pada link yang disediakan di layar di bit.ly/edu/psi/TA 0705 dengan hanya menggunakan nama lengkap dan email yang valid. Dan akan diadakan Selasa 26 Juli 2022 jam makan siang jam 12 sampai jam 1 siang. Dan ada edukasi lainnya juga besoknya langsung daripada hari Selasa minggu depan, yaitu prospek emiten menara telekomunikasi. Bagi Bapak atau Ibu yang ingin mengenal lebih lanjut tentang bagaimana prospek ke depan daripada saham-saham seperti Telkom mungkin, ada juga mungkin di Bas Tower, terkait dengan fundamentalnya bisa mengikuti daripada acara yang diadakan hari Rabu 27 Juli 2022 dari jam 12 siang sampai jam 1 siang. Dan kedua acara ini diadakan oleh pihak Lift Sekuritas tanpa memungut biaya apapun, yaitu gratis bagi Bapak atau Ibu. Dengan hanya cukup mendaftar menggunakan nama lengkap dan email yang valid. Kalau yang satu lagi ini yang terkait dengan prospek emiten menara telekomunikasi di link yang berbeda di bit.ly/edu/psi0708. Kemudian sesi 1 ini akan dilanjutkan dengan sesi kedua di mana Bapak atau Ibu bisa menanyakan tentang outlook saham-saham tertentu secara teknikal. Kami akan beri waktu sebanyak 1 sampai 2 menit bagi Bapak atau Ibu untuk mengetiknya di kolom Q&A, dan saya akan post videonya terlebih dahulu atau share screen-nya terlebih dahulu, akan terlihat gelap, dan kita akan kembali dalam waktu 1 sampai 2 menit ke depan.
Baik, kita akan mulai untuk sesi keduanya. Pertanyaan pertama, kita akan mulai dengan pertanyaan Bapak Hendra. Pertanyaan tentang saham AGI dan Buka. Untuk saham AGI masih bergerak dalam tren bullish, bisa mengikuti daripada rekomendasi yang diberikan oleh pihak Philips Sekuritas Indonesia. Dan tadi dibagikan baik praktika seminar ataupun di Poems application-nya udah ada, dan juga bisa dilihat juga di Telegram Philips Sekuritas terkait dengan SL dan target yang diberikan. Outlook yang pun masih secara tren, masih bergerak di atas daripada exponential moving average 90, bergerak dalam tren bullish, masih cukup menarik untuk diperhatikan. Kemudian kita akan bahas langsung pertanyaan yang keduanya, masih dari Bapak Hendra, bertanya tentang saham Buka. Kalau kita lihat dari kemarin yang sempat menguat, coba kita perhatikan dulu apakah masih menguat. Saham, oke, salah. Itu 2 hari lalu yang menguatnya untuk saham Buka. Kalau kita lihat daripada pergerakan dari chart-nya, terlihat memang sebenarnya masih di atas daripada exponential average 21 dan 34, tetapi ini kemarin ada koreksi yang terjadi. Mungkin bisa perhatikan, takutnya nanti akan terjadinya penutupan gap yang terbentuk di 268. Jadi nanti menutup gap terlebih dahulu, jadi harap hati-hati terhadap pergerakan ke depan. Tertahan juga di resisten, pergerakan juga masih bergerak di bawah EMA, yang menunjukkan bahwa trennya bergerak dalam bearish. EMA sudah terlihat daripada garis biru yang tertera pada layar. Garis pergerakan di bawah garis biru ini biasanya menunjukkan bahwa trennya bisa kita anggapannya asumsikan bearish. Atau bisa melanjutkan daripada pelemahan yang terjadi. Penguatannya takutnya dikira sementara, dan masih tertahan di Rp300. Kalau masih tertahan nanti di Rp300, ada peluang untuk lebih lanjut melemah menutup gap-nya. Dan kita akan bahas saham ASI dan BMRI. Pertanyaan dari Bapak Robertus Emmanuel tentang tren dan teknikalnya. BMRI. BMRI secara pergerakan masih cukup menarik. Perbankan memang sekarang kelihatannya sedang ada peluang untuk melanjutkan daripada penguatan yang terjadi 2 hari lalu. Terutama ini juga BMRI ada peluang dengan memperhatikan titik support pada area 7150 sebagai area penahanannya atau titik yang bisa dikonsiderasikan sebagai area stop loss. Dan juga kalau dilihat masih ada peluang untuk bergerak menguat. Terdekat itu bisa ke 8425 sampai 8450, atau nanti yang kedua yang kita capai ada di sekitar area 8800-an. Masih ada peluang untuk penguatan. Titik sekarang juga masih oke untuk pergerakannya di area 7900. Kemarin sebenarnya lebih baik kalau nawar pas di area sini ya. Cuman ini masih oke sih. Perhatikan aja titik support dan target yang direkomendasikan. Kemudian kita akan bahas saham ASI. Kalau secara tren itu juga BMRI kelihatannya masih bisa peluang untuk melanjutkan daripada pola bullish jangka panjang yang terjadi. Kalau ASI ini masih tren bearish, kalau peluang penguatannya itu sedikit mungkin lebih konservatif, nah tren bearish bisa ke 6425, dekat saja, karena takutnya nanti akan terjadi retest terhadap area tersebut atau rebound. Untuk supportnya diperhatikan area 5.800. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Bapak Andri tentang saham SRTG Bumi. SRTG dan Bumi. SRTG juga trennya masih bearish. Kalau menguat kelihatannya ada peluang retrace ke area 2550 sampai 2560. Supportnya perlu diperhatikan yaitu sekitar area 2120. Dan kita bahas Bumi.
Bumi ini baiknya ditunggu retrace yang mungkin terjadi, sempat retrace terlebih dahulu. Ini bisa dijadikan sebenarnya untuk sekarang lebih ke arah sell on strength sih, nggak apa-apa. Udah dekat resistennya, boleh dipertimbangkan untuk melakukan aksi pengambilan profit apabila sudah ambil mungkin dari sekitar area 70-an, 73, 74, silakan untuk pertimbangkan area taking profit. Takutnya nanti dekat-dekat resistennya terjadi koreksi dulu. Kalau misalnya ada pertimbangan untuk masuk, lebih baik tunggu terjadinya koreksi yang menarik terjadi pada saham bumi ini. Untuk sekarang belum. Juga mengingat juga resiko yang tinggi juga terhadap saham bumi karena juga pergerakannya dekat sekali dengan area 50 perak dan berkali-kali itu area tersebut belum lama kan, area Maret ini, kemarin-kemarin yang sempat 8 September 2021 sering sekali, jadi harap hati-hati juga untuk memainkan saham yang tipenya seperti ini. Dan kita akan bahas lebih lanjut pertanyaan dari Ibu Whisper Lois, pertanyaan tentang saham BIRD, ALI, dan ICBP. Untuk saham BIRD, saya rasa masih cukup oke, kemarin sempat retrace ke area resisten, dan kelihatannya masih menarik selama masih bergerak di atas dari area 1450. Pergerakannya masih oke, dengan tren cenderung masih bergerak dalam tren bullish. Dengan bisa mengikuti ini area yang bisa dicapai 1670 atau area 1750. Kalau yang mengikuti daripada rekomendasi, silakan juga melihat di Telegram di sekuritas terkait dengan SL dan targetnya. Kemudian kita akan bahas lagi saham AALI dan ICBP. Saham AALI pergerakannya kurang menarik dengan tren cenderung bergerak dalam tren bearish. Pergerakan di bawah garis ungu ini dan terjadinya rejection atau terjadi pelanjutan daripada pelemahan ya, setelah mengalami penguatan 3 hari ya, penguatan tapi ditutup melemah lagi dengan cenderung candle yang menunjukkan indikasi ada peluang untuk lanjut melemah terhadap area juga garis penahanan ini atau garis ungu, bisa mengalami pelemahan sampai ke sekitar area 89 8950 sampai 8925 untuk ke depannya. Kemudian kita bahas saham ICBP. CBP masih bergerak dalam tren yang cukup menarik. Tren cenderung bergerak dalam tren bullish. Adapun ini juga bisa jadi ada penguatan di atas daripada area, akan dikonfirmasi dengan 9525. Kalau misalnya disertai dengan itu, ada peluang untuk lanjut menguat ya. Mungkin bisa ke sekitar area resisten terdekat di 9825 sampai 9850 untuk ke depannya, dengan memperhatikan titik area yang lebih baik sih konservatif di area 8950 untuk titik support yang perlu dipertimbangkan. Kemudian kita akan bahas saham selanjutnya, yaitu saham SCMA, ELSA, dan BSD. Pertanyaan dari Bapak Arista Smito. Oke, untuk SCMA masih bergerak dalam tren bearish juga. Pergerakannya perhatikan tadi garis warna biru yang menunjukkan bahwa trennya cenderung bergerak dalam tren bearish. Resistennya itu ada di sekitar area 250 dan kelihatannya pergerakannya pun juga cukup korektif. Lebih baik wait and see dulu apakah dia nanti ke depannya mampu melewati area 254. Itu menjadi hal yang menarik untuk diperhatikan. Untuk sekarang lebih baik tunggu karena takutnya ini hanya penguatan sementara yang terjadi terhadap tren bearish yang masih berlangsung atau tren pelemahan yang terjadi. Untuk ELSA pergerakannya masih di atas daripada exponential moving average 34. Dan kemarin pun juga nggak melewati daripada area 296. 9294 masih ketahan, cukup oke pergerakannya. Dengan memperhatikan titik area stop loss, yaitu di sekitar area 278, lebih tepatnya. Itu masih cukup oke pergerakan trennya. Masih ketahan juga.
karena memang kalau misalnya nanti apalagi disertai dengan penguatan di atas area 304, itu akan jadi makin menarik, ada peluang untuk lanjut menguat sampai mungkin ke sekitar area 314 sampai ke 320-an. Dan kita akan bahas saham BSDE. BSDE juga masih bearish trend, pergerakannya kelihatannya juga masih ketahan di area resisten 920. Belum ada pergerakan yang menarik. Sekarang pergerakan juga korektif, baik turun maupun naiknya. Baik wait and see dulu, ketahan di support 875 juga. Ini masih peluang untuk bisa lanjut melemah, walaupun secara stokastik bisa menguat, masih bergerak di bawah daripada MA90, takutnya penguatannya juga paling tipis ke area 930. Takutnya setelah itu melanjutkan pelemahannya. Ya, hati-hati terhadap tren yang sudah terjadi di BSDE. Oke, kita akan lanjut lagi untuk saham Inco. Ada dua sih yang nanya nih, Bapak Ade sama Bapak Fahruzil. Kita langsung bahas bareng aja. Untuk Inco kelihatannya dia memang ada di titik rebound. Reboundnya maupun secara trend bearish kelihatannya bisa rebound. Reboundnya dulu, pemantulannya bisa mungkin sementara ke area dekat-dekat area 5.600 bisa terjadi dengan perhatikan titik support. Kuatnya di 4720, 4720. Itu sebagai area yang boleh digunakan sebagai area stop loss-nya. Mungkin bisa menguat ke area 5.600-an untuk ke depannya. Cuman bukan berarti dalam jangka panjang ya, karena kalau kita lihat trennya masih dalam tren bearish. Dan kita akan lanjutkan lagi untuk pertanyaan selanjutnya. Kita langsung bahas saham yang belum kita lihat ya, yaitu pertama pertanyaan dari Ibu Mel bertanya tentang saham BBR. BBRI sekarang lagi ketahan, oke secara yang dulu, tapi masih trennya masih oke. Kita gambar tren lagi aja. Masih di atas trend line. Supportnya itu diperhatikan bisa di sekitar area 3980 sebagai support yang boleh dimenimbangkan untuk menganalisis resiko atau tidak sesuai dengan perkiraan. Itu bisa diperhatikan di area 3980. Peluang penguatannya kalau masih lanjut menguat bisa sampai ke sekitar area 4.500 atau ke area 4.600-an. Dan kita akan bahas saham lainnya yaitu saham CMPP. CMPP masih kita dari resisten, pergerakan masih cenderung bearish. Stokastik mengarah ke atas. Kelihatannya tapi masih akan tertahan di 320. Juga harap hati-hati, kelihatannya chartnya kurang liquid ya. Kalau dilihat daripada pergerakannya. Kelihatannya masuk sama kurang liquid. Resistennya di 322, perhatikan supportnya ada di 226. Kalau berarti dia mampu melewati 322, ada peluang untuk lanjut melemah sampai ke area 230-an. Iya, kita akan bahas saham BioNTech, BBRI, dan ITMG. BBRI tadi sudah dibahas ya Pak Yohanes, kita langsung bahas saham BioNTech dan ITMG. Ini belum begitu menarik ya pergerakannya. Ini masih ada peluang untuk lanjut melemah secara tren bullish, dan kemungkinan untuk jangka pendek akan bergerak melemah terlebih itu atau koreksi bisa sampai mungkin sekitar area 64850. Bisa terjadi dulu untuk pelemahan ke area sana. Sekarang masih belum menarik daripada pergerakan saham lain. Untuk tag ini
masih dalam tren bullish. Trennya masih bullish. Kemudian kalau lihat secara Fibonacci dekat area 1618 atau bisa jadi area sebagai area terjadinya koreksi terlebih dahulu. Bisa menunggu terjadinya koreksi di sekitar area 8125 atau misalnya koreksinya disertai dengan candle yang menguat seperti ini dan jadi menarik ya candle tanggal ini ya. Datang daripada crosshair yang terlihat di layar. Dan kita akan bahas lagi tentang saham ITMG. ITMG tren masih bullish. Ini sampai dikit lagi sampai daripada rekomendasi 34.800. Supportnya itu ada di area sekarang 31.000. Pergerakannya masih cukup oke. Perhatikan titik area support. Ini ada gap yang mungkin akan tertutup di 34.800 sampai 34.900-an. Daripada pergerakan masih ada peluang untuk menguat daripada pergerakan saham ITMG. Dan kita akan bahas saham berikutnya yaitu saham PSSI, GZCO, dan ERA. Nah, ini dari Pak Rohmat. PSSI juga masih oke ya trennya. Ini sempat juga direkomendasikan. Bisa dicek di rekomendasi yang diberikan di sekuritas. Sekarang lagi mungkin bisa di Telegram ya atau di Palms Application. Ini ada resisten. Kita perhatikan resisten sebagai area pertimbangan untuk area taking profit di 680. Dengan support sekarang bisa diperhatikan area 570. Karena masih bisa menguat, dengan stokastik juga masih mendukung. Kemudian kita akan bahas lagi terkait dengan saham ERA saham GZCO. ERA masih sideways. Pergerakannya sideways jangka pendek. Kelihatannya akan tertahan di 485 sampai sekitar area 530. Akan masih bergerak dalam range itu secara tren jangka menengahnya masih dalam tren bearish, jadi harap hati-hati terhadap pergerakan yang terjadi. Penembusan terhadap area 482 bisa jadi suatu konfirmasi untuk melanjutkan daripada bearish yang terjadi. Dan kita akan bahas saham berikutnya yaitu saham GZCO. GZCO masih oke ya, kemarin tuh sempat breakout resisten juga, klasik 150-an. Karena daripada area yang disarankan masih cukup menarik. Ini ada gap juga yang belum tertutup, bisa jadi mengalami penguatan sampai ke area gap itu 172 sampai 173. Dengan memperhatikan area support di 130. Dan pertanyaan dari Bapak Erwan, TAPG secara teknikal ya intinya. Secara teknikal sudah nyampe daripada target 1 yang disarankan. Itu sempat dikasih ya di Telegram sekuritas bahwa sampai daripada target 1-nya silakan pertimbangkan untuk area taking profit untuk sekarang karena memang itu daripada short term trend-nya dari kesempatan short term trend. Karena secara overall pergerakan masih di bawah MA90. Nanti apabila melewati dari MA90 ini menjadi cukup menarik ya. Karena kalau kita lihat ini sebenarnya satu besar sekali daripada pergerakan TAPG ya. Itu hanya memanfaatkan ribuan yang mungkin terjadi, tapi tidak untuk minus sama latihan mas 90 ada peluang untuk lanjut penguat lagi mungkin ke target 2. Mungkin kita akan lanjut lagi bahas saham pertanyaan dari Ibu Dewi tanya saham Unilever dan Goto. Unilever kalau kita lihat ya masih bentuk pola sideways jangka pendek, secara tren masih jangka menengahnya masih bullish. Kalau kita lihat tertahan di resisten, masih tertahan di resisten 5125. Nanti setelah melewati 5125 ini baru akan jadi suatu peluang yang menarik
Misalnya sampai 5150, artinya bisa lanjut lagi untuk menguat sampai mungkin ke sekitar area 5325 dengan support yang perlu dipertimbangkan di area 4600. Kemudian kita tunggu konfirmasi artinya ya. Untuk lever, kemudian Goto. Goto ini kelihatannya sudah bergerak dalam di bawah EMA 21 dan 34 sesuai dengan crossing. Saya ini ada peluang untuk melanjutkan pelemahan kalau terjadi seperti ini. Dengan pernah masih tertahan di area resisten 340 sebagai area resisten yang perlu dipertimbangkan. Ada peluang untuk lanjut melemah sampai ke area 290. Untuk pergerakan daripada saham Goto, kemudian bahas saham CTRA, dan dari Bapak Ala Balik Lana. CTRA. CTRA ini masih retest support ya di area 900-an, 905. Ini perhatikan saja apabila nanti tidak mampu melewati area 905 ke depannya, ada peluang untuk lanjut melemah, mungkin sampai ke sekitar area 830 untuk pelemahan terdekat yang mungkin dicapai, karena secara tren ini masih dalam tren bearish, dan masih tahan di support terdahulu ya. Sekarang udah jadi resisten. Ya, untuk tren teknikal dari BMTR, pertanyaan dari Bapak Yostan. Untuk supportnya itu ada di area 270. Untuk BMTR, ini kalaupun menguat, masih resistannya penahanannya banyak sekali ya. Kelihatannya kalau menguat mungkin ke area resisten pertama 290 sampai 292 sampai 294. Ini kelihatannya kalau menguat, kan ini sideways jangka pendek ini. Ini kelihatannya bakal bergerak di range 310 sampai ke 270. Jadi perhatikan juga untuk titik support di sini ya, 270. Takutnya nanti tertembus, apabila tertembus, ada peluang untuk bergerak melemah lebih lanjut ya. Itu perhatikan, karena ini juga trennya lagi sedang konsolidasi. Prospeknya masih kelihatannya akan cenderung sideways untuk beberapa saat ke depan. Sideways jangka pendek. Kemudian kita akan bahas pertanyaan dari Ibu Evelyn. Saham BMRI. Saham BMRI. Sebenarnya lebih menarik nunggu agak atas sedikit area 8.100 ya. 100 itu bisa menjadi menarik untuk area yang bisa dipertimbangkan sebagai area entry. Pergerakan sudah mulai di atas EMA, jadi salah satu hal yang perlu diperhatikan. Jadi tanda-tanda ini sudah pulih kembali. Supportnya nggak jauh ya di 7.250. Dan kita akan bahas saham. Oh ya, sama peluangnya apabila nanti menguat bisa ke 84, 8.400 atau ke area 8775. Kemudian kita akan bahas saham selanjutnya. Kemudian kita akan bahas lanjut lagi pertanyaan daripada Bapak DWO, bertanya tentang sering average up tapi malah turun, salahnya apa? Mungkin bisa diperhatikan daripada trading plan yang digunakan. Apakah trading plan yang digunakan itu memvalidasi atau benar-benar terkonfirmasi untuk average up? Apabila ternyata tidak ada konfirmasi secara teknikal ataupun daripada fundamental yang membaik atau bagaimana daripada strategi yang digunakan, lebih baik jangan mengambil keputusan average up.
apabila tidak ada sebenarnya pertimbangan kenapa average up-nya. Jadi harus ditanya, mungkin bisa diperiksa atau kenapa masuk average up, itu perlu diperhatikan, atau kenapa harus average down, itu harus dijawab terlebih dahulu sebelum melakukan average up. Bisa mempelajari lebih lanjut tentang teknikal atau fundamental dengan mengikuti kelas-kelas yang edukasi yang diadakan di Sekuritas. Kira-kira seperti itu. Kemudian kita akan bahas pertanyaan dari Bapak Yohanes. Bertanya tentang saham Telkom BRIS. Untuk Bumi tadi sudah dibahas, kita bahas saham Telkom dan BRIS. Telkom ini mulai menarik ya, dan juga bisa ikuti rekomendasinya masih berjalan sih untuk Telkom. Saya perhatikan resisten sekarang terdekat ada di 4355 kalau masih melanjutkan penguatannya, 4350 sorry, sampai 4360. Supportnya itu perlu perhatikan di sekitar area 3925. Ini rekomendasi sedang berjalan sih. Kemudian kita akan bahas lagi ke saham berikutnya, yaitu saham BRIS. BRIS ya. Ini gerakannya mulai korektif ya untuk BRIS. Kelihatannya akan terjadi koreksi terlebih dahulu. Pergerakannya mulai tertahan ya. Mungkin bisa ditunggu kalau adanya koreksi yang sehat di sekitar area 1425 sampai 1430. Ditunggu apabila nanti di area sana ada koreksi yang dilakukan penahanan berupa pembentukan candle hammer mungkin ya, seperti candle ini 13 Mei. Kemudian kita akan bahas saham untuk tanya tentang saham Telegram ya, apa itu bisa dilihat mungkin di chatnya akan nanti akan dibagikan terkait dengan Telegram Philips Sekuritas. Kita bisa kasih lihat di sini juga. Ini kita akan berikan juga Philips Sekuritas Indonesia Research. Linknya saya kasih juga di chat. Sudah diberikan ya lewat chat untuk pertanyaan Telegramnya apa untuk Telegram Philips. Kemudian kita akan lanjut pertanyaan dari Bapak Dameria tentang saham Adro, Doit, dan Elsip. Adro itu kalau kita lihat pergerakannya cenderung sekarang masih di atas daripada resisten terdahulu atau kemarin, masih oke. Jangan memperhatikan support di area 2730 ya. Masih tahan di atas support ini masih oke secara trennya. Trennya itu sekarang memang sudah mulai bergerak dalam teritori bullish kembali. Tapi harap perlu perhatikan supportnya karena bisa jadi ini cuma tes terhadap pola yang kemarin terbentuk di sekitar area sini. Supportnya ada di sini kan, persis tahannya di 3040. Jadi perhatikan juga supportnya ya. Nah, takutnya nanti bisa jadi tidak menutup gap yang terbentuk di 3380. Kemudian kita akan bahas saham Doit sama LC. Doit ini trennya cenderung bergerak dalam tren bearish, masih ketahan di resisten 380, perhatikan resistennya, bisa lanjut melemah ke depan, bisa ke 338 atau 340. Ada perubahan signifikan dari trennya, masih bergerak dalam tren bearish. Dan kita akan lanjut bahas saham LSIP. LSIP juga candlenya sekarang terbentuk kecil-kecil ya. 3 hari ke belakang, hari ini belum fix sih. 2 hari ke belakang, candlenya mulai menunjukkan ada pelemahan. Di area resisten juga, tren cenderung bergerak dalam tren bearish. Bisa koreksi dulu ke area 1110
90 untuk pergerakan yang ke depan yang terjadi selama dia tertahan di area 1255. Yang kita akan langsung bahas saham Temas. Temas itu modelnya mulai koreksi-koreksi, perhatikan area support sih Temas sih. Ini kelihatannya masih bisa untuk lebih lanjut ke area 2570-an. Dengan ini supportnya juga nih terdekat ada di 2540, perhatikan area support. Resistance-nya juga masih di 2890, karena kemarin sempat ternyata beberapa melemah, menguatnya hanya tipis sampai sini. Perhatikan area supportnya sebagai area pertimbangan, batasan resiko ada sekitar area 2520. Dan kita akan bahas saham satu, tanya dari Ibu Maria. Saham satu masih melanjutkan penguatannya, itu sempat juga diberikan sekitar area sini ya, area 113 seingat saya di Telegram. Itu udah kena target 2-nya. Jadi silakan kalau yang udah merasa cukup, lakukan aksi jual dalam keadaan untung atau sell on strength daripada pergerakan satu ini. Kalau secara tren, duduk cenderung dalam tren bullish. Sekarang lagi 2618, ketahan di masih 2618, itu sekitar area 135. Mungkin akan terjadi koreksi ke area 123 ya. Itu bisa jadi area yang diperhatikan apabila nanti ada membutuhkan konsolidasi, apalagi bisa jadi area support. Sekarang kita tunggu apakah dia akan koreksi ke area tersebut serta dengan candle yang mendukung ya. Dan bahas saham Cepin. Cepin udah kena target 1 ya daripada yang diberikan waktu itu sekitar beberapa hari lalu. Jadi silakan taking profit juga boleh terhadap saham ini. Ini kan candle belum fix ya. Apabila nanti candlenya udah fix atau di close hari ini, disertai dengan penguatan di dalam 1050, bukan candle pelemahan, itu bisa jadi satu indikasi untuk lanjut menguat lagi ke sekitar area target 2 yang diberikan di Forms Application atau Telegram Bapak atau Bapak Ibu. Area supportnya yang perlu dipertimbangkan itu di sekitar 5475 untuk Cepin. Ini pertanyaan dari Bapak Asriel. BBCA, ini banyak bertanya ulang tentang BBCA. Akan bahas saham BBCA kembali. Masih cukup oke, masih sesuai dengan rekomendasi. Perhatikan saya titik support dan target yang diberikan. Supportnya itu masih sama di sekitar area 6975. Masih cukup oke kok pergerakannya. Ini kelihatannya masih ada peluang untuk bergerak sesuai dengan target yang diberikan, atau sebaiknya perhatikan titik stop loss ya diberikan juga. Nah, cukup oke, trennya bisa jadi suatu transisi untuk bergerak menguat kembali. Kemudian kita akan bahas saham BRPT dan Bevin. BRPT ini lebih baik tunggu daripada koreksi yang mungkin akan terjadi. Ini kan gerakannya juga candle kecil-kecil, tunggu sampai mungkin ada koreksi sekitar area 860-an, itu menjadi menarik. Jadi kita wait and see dulu untuk pergerakannya, apalagi nanti koreksi sementara, itu menjadi menarik. Jadi tunggu aja, karena ini pergerakannya udah cukup jauh ya, supportnya juga jauh, supportnya. Jadi kita tunggu sampai terbentukkan support yang baru. Sekitar area tersebut kemungkinannya ya. Kemungkinan selanjutnya kita akan bahas saham Bevin. Kita belum bahas saham Bevin, pertanyaan dari Bapak Helmi. Saham Bevin udah gerak di atas MA90, supportnya itu ada di agak jauh di sekitar area 1060-an. Resisten yang mungkin tercapai itu sampai 1230 ya, berdasarkan resistennya. Ini ada sempat terbentuk candle double bottom. Ya, perhatikan area supportnya, ada kemungkinan untuk area sini dulu, 1230 untuk saham Bevin. Yang kita akan bahas lagi saham lanjutan, yaitu saham, pertanyaan dari Bapak Alveus, pertanyaan tentang saham PTBA. PTBA kelihatannya memang sekarang bergerak dalam tren sesuai jangka pendek ya. Ini melemahnya, menguatnya kecil candlenya, melemahnya juga sama. Resistannya terdekat di 4080-an. Dengan peluang untuk bergerak mungkin melemah dulu ya ke sekitar area 39
50 yang mungkin tercapai untuk saham PTBA. Yang kita akan bahas lagi lanjut ke saham BTPS, Kino, dan IMAS. Tanya dari Ibu Lydia. BTPS ini juga bearish secara tren pergerakannya, supportnya di 2520-an dengan resisten di 2870. Kelihatannya kalau menguatnya tipis, hanya retest resisten terdahulu, resisten yang terdekat saat ini di setara 2800 untuk pergerakan BTPS. Kemudian kita bahas saham Kino dan IMAS. Kino itu kita akan bahas, kalau kita lihat ini kelihatannya mau melemah ya. Secara garis kuning dan garis ungunya juga di atas daripada candle yang terbentuk. Ini resistennya di 3100 dan kelihatannya masih lanjut melemah atau menembus support ya, bisa jadi pada hari ini dan nembus support bahkan di 2610. Itu bisa lanjut melemah sampai ke 2500-an untuk pergerakan ke depannya untuk saham Kino. Dan kita akan bahas lagi untuk saham berikutnya, yaitu saham IMAS. IMAS ini cukup menarik dengan penembusan ke depan yang mungkin terjadi apabila nanti dilanjuti dengan penembusan di area 870. Ini cuma harga high risk ya, untuk pergerakan cukup high risk dengan karena ini range gede. Kalau candle seperti ini, supportnya di 770. Dengan supportnya apalagi nanti disertai dengan penembusan area 860 sampai ke 865, menjadi menarik ya dari pergerakan yang terjadi. Penguatannya mungkin bisa sampai ke sekitar area 890-an atau sampai ke area 910. Apabila disertai dengan konfirmasi yang saya sebutkan tadi. Dan kita akan bahas lagi saham AMRT. AMRT kita belum bahas ya. AMRT dan MAPI. AMRT ini support baru terbentuk, masih oke ya. Ini tren juga masih bullish. Stokastik juga mendukung arah ke atas. Ada peluang untuk menguat ke area 1900 untuk terdekatnya, disertai dengan apa lagi ranking melewati 1900, ada peluang untuk lanjut menguat ke 1960-an kembali. Yang kita bahas lagi saham berikutnya, yaitu saham MAPI. Saham MAPI ini gerakannya korektif selalu ya, ada beberapa dari 10 Januari sampai sekarang korektif sekali penguatan maupun pelemahan yang terjadi atau pelan banget pergerakan harganya ya. Kalau kita lihat ada kemungkinan untuk stokastik juga mengarah ke bawah untuk ke 880 terlebih dahulu. Resistennya masih tertahan, beberapa kali mencoba menguat di area 990. Ini akan jadi menarik apabila nanti benar menembus daripada area 990. Dan bahas DOIT sama DOIT itu sama ya, masih belum berubah, tahan di resisten 380, dan ini kelihatannya masih bisa lanjut melemah ke area 355 sampai 360. 354 sampai 360. Kemudian kita akan bahas saham yang lain lagi, yaitu UNTR. UT masih oke kok pergerakannya, main sampai tembus, ini bentuk gap. Karena risiko cukup oke, perhatikan support ya, support di area 28.400-an. Ini sebagai area support yang perlu diperhatikan apabila nanti melewati ini, ada peluang untuk lanjut melemah. Tapi selama masih begini masih cukup oke, peluang penguatannya masih ada di atas, mungkin bisa nyatet sampai area 30.750. Yang kita akan bahas lagi saham berikutnya, yaitu saham BP ya, untuk penutupannya. Tentang saham BP. BP pergerakannya cukup impulsif, itu juga sempat dikasih pas di sini ya, waktu ternyata lewat di target 2, akan lebih lanjut lagi menguat. Peluang penguatannya kelihatannya pergerakannya masih bisa menguat ya, bisa lanjut ke area 182 sampai 184 ke depannya,
dengan support di area 125. Ingat ini kalau misalnya udah jangan kayak gini, jangan dikejar. Cuman kalau misalnya tidak punya, bisa silakan untuk perhatikan area 182 atau 184 untuk area yang bisa dikonsiderasi atau dipertimbangkan sebagai area taking profit. Dan ada pertanyaan juga ternyata dari ADMR ya, ada tentang ADMR. Ini Telegram Philip Sekuritas Bapak Yohanes, mungkin kita type answer-nya terlebih dahulu. Kita tadi sempat kasih melalui chat ya. Bisa dilihat di kolom chatnya, atau mungkin saya akan juga tampilkan di layar kelihatan. Bentar saya kirimkan dulu Telegramnya. Sudah saya kirimkan ya Pak, untuk Telegram atau link Telegram Philip Sekuritas. Dan kita akan bahas saham ADMR ya, ternyata sebagai penutupan pertanyaan terakhir yang ditanyakan oleh kolom chat ini. ADMR ini akan menjadi menarik kalau dia lewat resisten ya 1815. Sekarang tunggu dulu aja. Ini supportnya ada di 1525. Perhatikan juga supportnya. Karena ini masih ketahan di EMA. 1810 ini ketahan nih. Kemudian nanti bentuk valid swing bergerak melemah di bawah 1690, terus lanjut melemah. Takut ini hanya berupa koreksi daripada trend bearish yang sedang berlangsung. Lanjut ke BDMN, resistennya sudah kena, kelihatannya ini lanjut melemah ya, bisa sampai ke 2450. Bisa tersentuh dengan resistennya pertimbangkan di 2660. Oh, ada yang kelewat ya. Ewon sama Yellow. Pewon itu kalau kita lihat ini juga masih bergerak dalam trend bearish. Penguatannya terbatas, mungkin bisa sampai ke 466. Trend bearish, supportnya yang bisa jadi patokan bisa lanjut melemah soalnya ke 440. Bahas Yellow. Yellow itu juga trennya bearish, bergerak di bawah garis biru. Trennya bearish, bisa lanjut melemah ke Rp9 untuk pergerakan ke depannya. Dan kita lanjut ke INKP. INKP kelihatannya masih ada peluang untuk lanjut menguat sampai ke sekitar area 17925 ya untuk pergerakan ke depan. Ini nggak disarankan untuk masuk sekarang, tapi kalau udah punya mungkin dari bawah sini, misalkan pertimbangkan untuk area itu sebagai area taking profit. Supportnya di 7225. Dan kita akan bahas terakhir itu IRA. IRA ini juga ikatan resisten, pergerakan bearish, jadi tendensi dulu maupun secara stokastik mengarah ke atas, tunggu sampai ada konfirmasi perubahan tren ya, belum ada pergerakan di atas daripada garis warna biru. Oh, nggak bisa lihat, saya type aja ya untuk linknya. Sudah saya kirimkan ya Bapak DWO untuk linknya. Coba saya, mungkin ada settingan ya, nggak bisa dilihat ya untuk ke chatnya ya. Ini saya bagikan ulang. Apakah sudah terlihat di chatnya? Baik, kelihatannya sudah ya. Oke, kita akhiri sampai sini seminar Philip Sekuritas pada hari ini. Saya mohon maaf apabila ada saham yang terlewat ketika membahas teknikalnya. Terima kasih saya ucapkan terhadap kehadiran Bapak atau Ibu selama webinar berlangsung sampai akhir webinar ini. Ditunggu kehadirannya untuk webinar-webinar berikutnya, baik kegiatan
edukasi yang diadakan siang hari ataupun webinar pagi yang selalu diadakan pada hari Senin sampai Jumat selama hari kerja dari jam 8.30 sampai 9.30. Dan saya pamit undur diri. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan.